Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Oke, kali ini kita mau gali bab 16 dari buku The McKinsey Way, karya Ethan M. Raziel. Ah, buku klasik ya? Betul. Dan bab ini judulnya langsung ngena bawa 3 hal ini kemanapun Anda pergi. Menarik. 3 hal apa nih? Nah, itu dia. Sumber kita ini kutipan langsung dari babnya ya, yang ngupas cara kerja konsultan top dunia itulah, McKinsey ya? yang terkenal banget itu. Iya. Jadi misi kita sekarang bukan cuma ngasih daftar barang bawaan baru ya buat Anda. Bukan sekedar checklist gitu ya? Bukan, tapi lebih ke nyoba nyaring prinsipnya gitu. Pola pikir di balik nasihat ini terutama dari kacamata orang yang ya ampun hidupnya pindah-pindah terus, kerjaannya berat. Betul, betul. Apa yang bisa kita pelajari dari cara mereka siap-siap kan? Mobilitas tinggi, tekanan juga tinggi. Iya, itu dasar banget. Tapi bab 16 ini kayak nantang gitu. Apalagi sih yang penting? Dan para konsultan ini jawabannya ternyata wah macam-macam. Kadang bikin kaget juga. Ayo kita bedah. Oke, siap. Jadi bab ini awalnya ya ngakuin PTM itu penting. Fondasi lah. Tapi terus penulisnya si Ethan Raziel ini dia kayak bikin survei kecil-kecilan gitu. Oh ya, ke siapa? Dia nanya ke beberapa McKinseyite, ini sebutan buat alumni atau mantan konsultan McKinsey. Ah, oke. Yang udah ngerasain langsung ya asam garamnya jadi konsultan nomaden gitu. Iya, pertanyaannya simpel tapi dalam. Selain PTM, apa 3 barang lain yang selalu Anda bawa pas bepergian? 3 barang, ya selalu 3. Nah, itu dia. Angka 3 ini kayaknya bukan kebetulan ya. Khas McKinsey banget kan. Mereka kan suka tuh kerangka pikir 3 poin, 3 pilar, apalah gitu. Haha, iya juga ya. Mungkin ke bawah sampai cara packing ya. Bisa jadi. Nah, yang seru dari jawaban mereka itu macam-macam banget. Tapi ada polanya juga. Si Raziel ini ngelompokin jadi beberapa kategori. Oh, dikategorikan. Apa aja tuh? Ini kalau kita lihat bukan cuma daftar barang, tapi kayak representasi kebutuhan sama antisipasi yang spesifik banget. Bukan soal bawa semua barang, tapi bawa yang tepat aja. Biar tetap efektif dan waras gitu ya di jalan. Nah, itu dia. Oke, kita coba bedah kategorinya ya. Mulai dari yang paling kelihatan dulu kali ya. Pakaian. Ada yang aneh nggak sih menurut para konsultan ini? Kalau pakaian, fokusnya itu bukan cuma gaya, tapi lebih ke kontingensi sama kenyamanan fungsional. Kontingensi maksudnya? Ya, persiapan darurat gitu. Misalnya, kemeja atau blus ekstra, itu selalu disebut. Alasannya simpel, antisipasi kalau amit-amit kena tumpahan kopi pas mau meeting penting. Oh iya, bener juga. Atau nggak sempet laundry ya? Bisa jadi, pokoknya meminimalkan gangguan lah. Terus ada dasi cadangan buat pria, sepatu datar cadangan buat wanita. Sepatu datar cadangan. Kenapa tuh? Ya, buat ganti kalau udah seharian pakai hak tinggi atau sepatu formal kan, biar nyaman pas jalan atau nunggu di bandara lama. Lagi-lagi, antisipasi. Oke, masuk akal. Terus, pakaian kasual. Ini juga penting katanya, biar ada batas antara kerja sama istirahat, walau sebentar. Nah, yang menarik nih, pakaian olahraga sering banget disebut. Pakaian olahraga di tengah jadwal padat gitu, sempet emang. Justru itu intinya. Ada kutipan di buku bunyinya kira-kira, gampang banget lupa olahraga kalau lagi di jalan. Jadi bawa baju olahraga itu kayak komitmen buat jaga rutinitas sehat. Oh, jadi bukan buat gaya-gayaan ya, tapi buat performa jangka panjang. Betul. Ini bagian dari manajemen energi, bukan kemewahan. Terus, ada lagi yang nyebut sweater kasmir. Wah, kasmir ini baru kedengaran agak mewah nih buat barang wajib. Kelihatannya gitu ya, tapi alasannya pragmatis banget. Biar hangat dan nyaman pas penerbangan semalam. Kan di pesawat suka dingin tuh, nggak jelas suhunya. Iya sih bener, apalagi long haul flight. Nah, sweater kasmir itu kan ringan, anget, bisa bikin istirahat lebih enak. Jadi bukan soal status, tapi soal optimalisasi kondisi biar tetap fit pas nyampe. Prinsipnya yaitu antisipasi kebutuhan fisik. Oke, menarik banget. Dari pakaian aja udah kelihatan ya tema antisipasi, jaga-jaga, optimalisasi kondisi. Lanjut deh, kategori peralatan. Ini pasti lebih ke kerjaan ya. Iya, ini jelas banget nunjukin gimana caranya biar bisa kerja efektif di mana aja. Ada barang klasik kayak buku catatan tulis. Masih pakai buku catatan? Kan Pasti. udah ada gadget. Masih. Kadang kan lebih cepet ya buat coret-coret ide atau bikin sketsa kasar dibanding buka laptop atau tablet. Fleksibel aja. Terus ada kertas grafik. Kertas grafik yang kotak-kotak itu. Buat apa lagi di zaman sekarang? Nah, alasannya juga spesifik. Buat gambar grafik pakai tangan kalau perlu. Ini nunjukin kesiapan sama fleksibilitas.
Siapa tahu presentasi digitalnya error, atau pas diskusi spontan butuh visualisasi cepat. Oh, jadi semacam rencana cadangan analog gitu ya? Persis. Terus, jangan lupa juga bawa salinan materi yang udah dikirim ke klien. Ini penting buat referensi cepat, biar semua di halangan yang sama pas diskusi. Sip. Nah, ada satu item nih yang kutipannya lucu. Kalkulator HP 12C. Katanya lebih baik dari pisau Swiss Army, tapi nggak seimpresif pas kencan. Apa sih hebatnya kalkulator ini? Iya, kutipan itu. HP 12C itu legendaris di dunia finansial sama bisnis. Dia pakai sistem reverse polish notation atau RPN. Buat yang biasa pakai, katanya sih lebih cepat buat ngitung yang ribet. Oh, beda gitu cara ngitungnya. Iya, tapi yang paling penting, kalkulator ini terkenal bandel dan konsisten, nggak gampang error. Jadi di dunia di mana salah hitung bisa fatal, mereka milih alat yang udah terbukti dan mereka kuasai betul. Daripada ngandelin app di HP yang mungkin ada bug atau tampilannya ganti-ganti. Nah, itu dia. Ini cerminan prinsip keandalan sama efisiensi dalam milih alat kerja. Dalam juga ya filosofinya. Oke, lanjut ke perawatan pribadi. Ini kayaknya standar ya, sikat gigi, alat cukur gitu. Item dasarnya sih iya, standar. Sikat gigi, alat cukur, makeup kit mini buat wanita. Tapi yang agak nonjol itu penekanan di obat-obatan bebas. Kayak tablet antiasida buat mah, itu sering disebut. Sama Tylenol atau paracetamol. Oh iya, sepenting itu kah? Kayaknya iya. Bahkan ada yang spesifik banget nyebut botol Tylenol besar. Gede dong. Kayaknya udah pasrah ya, bakal sering sakit kepala atau sakit perut gara-gara kerjaan. Bisa jadi itu risiko pekerjaan yang udah diantisipasi banget. Jadi bukan cuma bawa obat jaga-jaga, tapi udah ngira kalau stres, pola makan berubah, capek perjalanan, itu pasti bakal kejadian. Jadi bawa botol gede biar nggak kehabisan pas lagi butuh banget. Betul. Ini kayak manajemen risiko kesehatan yang praktis banget. Jangan sampai masalah sepele ganggu kerjaan penting. Ujung-ujungnya balik lagi ke jaga performa. Kuat banget ya benang merah antisipasi ini. Lanjut deh pengatur dan komunikasi. Ini pasti biar tetap rapi dan nyambung terus ya. Tepat. Di sini ada kayak organizer pribadi, mau fisik atau digital ya, terserah. Intinya sistem buat ngatur jadwal sama kerjaan. Kartu kredit juga penting, dan ada tips menarik nih, saya simpan di dompet terpisah. Oh, biar kalau satu dompet hilang nggak langsung lumpuh ya. Nah, itu dia. Strategi keamanan dasar tapi penting. Terus ada OYG atau jadwal penerbangan lain. OYG ini apa sih? Kok kayak nama lama gitu? OAG itu singkatan Official Airline Guide. Dulu sebelum ada internet sama aplikasi travel kayak sekarang, OAG itu kayak kitab suci jadwal terbang sedunia. Tebel banget. Wah, jadi kayak buku manual gitu ya? Iya. Sekarang sih udah diganti aplikasi ya. Tapi prinsipnya sama. Selalu punya akses independen dan andal ke info penerbangan. Nggak cuma ngandelin email maskapai atau internet yang kadang nggak stabil. Jadi soal redundansi informasi, biar ada cadangan. Walaupun teknologinya ganti, prinsipnya tetap ya. Betul. Terus ada ponsel. Nah, alasan di buku ini agak jadul nih. Kalau saya lupa sesuatu, saya bisa minta di fax. Di fax. Zaman kapan itu? Iya kan? Sekarang mungkin lebih ke minta di email atau upload ke cloud kali ya. Tapi intinya sama. Handphone itu alat komunikasi darurat buat dapetin info atau dokumen yang ketinggalan. Jaga konektivitas sama kemampuan problem solving jarak jauh lah ya. Sip. Satu lagi di kategori ini. Petunjuk arah ke klien. Buku ini malah nyebut cerita lain soal pentingnya ini biar nggak nyasar ke bagian Detroit yang salah. Wah, ini penting banget sih. Logistik dasar tapi krusial. Salah jalan itu bisa bikin telat meeting, mulai ketemu klien udah stres duluan, atau bahkan isu keamanan kan? Jadi konfirmasi alamat sama rute itu bagian dari profesionalisme juga ya? Jelas. Manajemen waktu yang efisien. Oke, terakhir nih kategori hiburan. Ini cuma buat ngisi waktu luang aja atau ada makna lain? Menurut saya sih lebih dari itu. Ini soal manajemen energi mental, sama jaga kewarasan juga he. Perjalanan kerja kan capek banget ya, mental juga kena. Hiburan itu kayak katup pelepas stres. Buat recharge baterai gitu ya? Nah, itu dia. Pilihannya macam-macam. Buku bagus, clipping berita buat dibaca di pesawat. Ini sekalian manfaatin waktu transit lah ya. Tapi santai. Ada juga buku audio, katanya terutama kalau perjalanannya banyak nyetir. Sama video game di laptop. Bener. Buku audio kan enak buat nemenin nyetir jauh biar nggak bosen.
Video game, ya mungkin kaget ya, tapi bisa jadi cara efektif buat bener-bener ngalihin pikiran dari kerjaan. Jadi intinya punya strategi pribadi buat rileks gitu ya di tengah tekanan. Iya, bukan buang waktu, tapi investasi buat jaga stamina mental jangka panjang. Dari semua jawaban ini ada satu yang unik banget sih menurut saya. Cerita mantan konsultan dari kantor Düsseldorf yang sering ke Eropa Timur, 3 barang wajibnya itu wah nggak kepikiran. Oh iya, apaan tuh? Penasaran jadinya? 3 kaleng Coca-Cola. Hah? Cuma itu? 3 kaleng kok? Kok bisa? Alasannya kata dia, saya sekarang bisa minum Coke anget, dingin, atau panas tanpa kedip, gitu katanya. Waduh, Kedengaran lucu ya? Tapi ini nunjukin tingkat adaptasi yang gila barut sama kondisi yang mungkin nggak ideal dan berubah-ubah. bisa nerima dan tetap fungsi dalam kondisi apapun gitu ya. Udah bukan soal nyaman lagi nih. Iya, ini soal ketahanan sama fleksibilitas mental tingkat dewa kayaknya. Wow, itu benar-benar definisi adaptasi level berikutnya sih. Walaupun ekstrim, ini kayak nyimpulin tema besar dari semua daftar tadi ya. Gimana tuh maksudnya? Ya, kalau dirangkum, inti semua saran ini kan soal bangun sistem pribadi buat antisipasi proaktif. Tujuannya bukan cuma bawa barang, tapi mastiin kita nggak pernah dalam situasi kekurangan sesuatu yang penting banget, mau itu alat kerja, kenyamanan dasar, atau bahkan cara buat rileks. Biar nggak ganggu kemampuan mikir jernih dan kerja efektif pas lagi jauh dari rumah, gitu ya? Betul. Ini soal ngendaliin sebanyak mungkin variabel di lingkungan yang sering nggak pasti. Nah, sebagai penutup bab ini, penulis ngasih semacam penghargaan gitu buat jawaban 3 barang terbaik. Datangnya dari mantan associate anonim kantor Washington DC yang banyak kerja di Brazil. Jawabannya kontekstual banget sama tempat tugasnya. Oh ya? Apa aja tuh 3 barangnya? Brazil ya? 3 barang wajibnya, payung, kacamata hitam, sama sekotak kondom. Oke, payung sama kacamata hitam jelas ya. Cuaca tropis kan, gitu kadang panas banget, kadang hujan deras. Tapi yang ketiga ini, menarik. Iya, ini pasti bikin senyum atau mungkin ada yang mikir macam-macam ya. Tapi kalau kita lihat lagi, ini sebenarnya konsisten sama prinsip inti McKinsey yang tadi kita omongin. Prinsip apa tuh? Yaitu pragmatisme ekstrim sama antisipasi menyeluruh. Si konsultan ini mikirin semua kemungkinan di lingkungan kerjanya, cuaca, kondisi sosial, dan ya bahkan aspek personal yang mungkin aja muncul pas tugas jauh dari rumah lama. Jadi, siap ngadepin semua skenario yang mungkin kejadian. Nggak cuma yang nyambung langsung sama kerjaan. Ngeliat gambaran besarnya gitu ya. Persis, ini contoh paling jelas dari kesiapan total. Anda benar. Walaupun contoh terakhir ini paling berani ya, tapi justru ini ngerangkum pola pikirnya dengan sempurna. Antisipasi kebutuhan dalam spektrum luas, dari yang profesional sampai yang paling pribadi. Tujuannya ya biar tetap fokus dan efektif secara keseluruhan. Jadi ini bukan cuma daftar barang bawaan biasa ya? Bukan. Ini cerminan pendekatan holistik buat ngadepin tantangan tugas di tempat asing dan penuh tekanan. Jadi kalau kita simpulin, nih PTM, paspor, tiket uang, itu kan fondasi ya, semua orang butuh. Tapi bab 16 ini ngajarin soal pentingnya lapisan persiapan di atasnya lagi. Lapisan tambahan gitu ya. Iya, dan lapisan ini sifatnya personal banget. Tergantung pengalaman perjalanan, tujuan perjalanan, sama antisipasi kita sama kondisi di tempat tujuan. Jadi milih 3 barang ekstra yang pas itu kayak latihan efisiensi strategis sama manajemen diri. Betul banget. Bukan soal bawa barang lebih banyak, tapi bawa barang yang paling bantu kita buat tetap fokus, adaptif, sama efektif. Ini aplikasi kecil dari prinsip McKinsey yang lebih gede. Kenali faktor penting, antisipasi masalah, siapin solusi. Jangan biarin hal kecil yang sebenarnya bisa dicegah, malah ganggu misi utama kita. Tepat sekali. Nah, buat penutup nih, yuk kita bawa ke diri kita masing-masing. Pertanyaan buat Anda renungkan. Kalau Anda harus milih cuma 3 barang tambahan di luar PTM ya, yang kudu selalu ada di tas pas bepergian, apa aja tuh? Pertanyaan bagus. Dan yang lebih penting lagi, kenapa milih 3 barang itu? Pilihan itu nunjukin apa sih soal cara Anda ngelihat perjalanan? Apa prioritas Anda buat jaga performa atau kenyamanan? Dan gimana cara unik Anda ngantisipasi tantangan di jalan? Jawaban buat pertanyaan itu mungkin nggak sekedar daftar belanjaan ya. Bisa jadi itu kayak jendela ke strategi pribadi Anda buat ngedapin ketidakpastian dan jaga keseimbangan pas lagi di luar zona nyaman. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut nih.